Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isurahman dari pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Doro. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang keIPNUan dan keIPPNUan. Mari ya adik-adik kita simak bersama materi tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai IPNU dan IPPNU. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam sejarah, kemudian ada latar belakang berdirinya IPNU dan IPPNU. Latar belakang berdirinya IPNU itu ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor akidah, karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua ada faktor pendidikan, karena pendidikan merupakan media yang efektif untuk melakukan pengkaderan, sehingga kader-kader muda terdidik dan terarah untuk menciptakan kader yang profesional, yang loyalitas, dan bertanggung jawab. Pelajar memiliki usia, pemahaman, dan latar pendidikan yang relatif sama, sehingga akan mudah memberikan sebuah informasi atau pelajaran. Kemudian di sini ada sejarah singkat lahirnya IPNU. Pada dasarnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita kenal IPNU didirikan sebagai organisasi kesiswaan dan kesantrian. Ia dimaksudkan dalam rangka menyatukan gerakan langkah dan dinamisasi kaum terpelajar di kalangan Nahdliyin. Ketika Kongres LP Ma'arif NU di Semarang tanggal 20 Jumadil Akhir 1333 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Februari 1954 Masehi. Kemudian Muhammad Tholhah Mansur mengusulkan dibentuknya ikatan bagi pelajar NU yang mana anggotanya adalah putra NU, dan usulan tersebut diterima oleh forum. Detik itu pula IPNU dilahirkan di kota Semarang. Dalam perjalanannya mengalami 3 fase perubahan. Yang pertama yaitu IPNU lahir dari basis pelajar dan santri. Kemudian yang kedua IPNU berbasis umum, dan yang ketiga IPNU kembali pada habitatnya yaitu basis pelajar dan santri. Pada saat fase kedua, IPNU mempunyai persoalan yang cukup besar di mana IPNU hampir kehilangan jati dirinya sebagai kader. Hal itu terjadi akibat adanya tekanan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dengan strategi penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang ideologi ormas yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas serta dipolitisasi atau penghapusan dengan mewadahi semua oknum dalam KNPI. Selain itu, dengan adanya SKB 3 materi yang salah satu poinnya pelarangan organisasi kesiswaan selain OSIS dan Pramuka, IPNU berbenah diri dan mengubah orientasi dari garis perjuangan pasca diberlakukannya undang-undang tersebut. Hal itu teraktualisasi dan terformulasi dalam keputusan IPNU dan IPPNU tahun 1988 di Jombang dengan mengganti huruf P yang semula pelajar menjadi putra atau putri. Hal tersebut menjadikan segmentasi IPNU lebih luas. Pasca kongres tersebut, disadari maupun tidak disadari, perluasan orientasi ternyata berdampak kurang baik terhadap kinerja dan aktivitas IPNU secara konstitusional maupun operasional. Maka pada Kongres IPNU tahun 2000 di Makassar mengeluarkan deklarasi Makassar lewat rekomendasi Komisi A atau organisasi yang mencetuskan keputusan. Kemudian mengembalikan IPNU
pada visi terpelajaran sebagai tujuan awal. Kemudian menumbuh kembangkan Ibnu pada basis perjuangan yaitu di sekolah dan ponpes. Mengembalikan Korps Brigade Pembangunan atau yang dikenal CBP sebagai kelompok kedisiplinan, kepanduan dan kepencintaan alam di sekolah-sekolah. Kemudian fase yang ketiga merupakan implementasi dari isi Deklarasi Makassar tahun 2020. Tepatnya pada Kongres Ibnu di Sukolo, Surabaya pada tanggal 18 sampai 21 Juni 2003. Ibnu kembali ke habitatnya. Mengembalikan Ibnu ke basis pelajar dan santri merupakan salah satu bentuk pembenahan diri untuk menata organisasi. Oleh karena itu, dengan menggarap kalangan pelajar diharapkan akan lebih cepat dan efektif dalam memberikan pemahaman terhadap konsep dan ajaran NU sehingga melahirkan kader-kader profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian untuk keanggotaan, anggota Ibnu adalah para pelajar, santri dan remaja telah berumur 13 sampai dengan 27 tahun. Adapun tokoh pendiri Ibnu yang pertama yaitu Bapak Tholhah Mansur. Dia dari mahasiswa UGM. Kemudian yang kedua ada Bapak Ismail, mahasiswa IAIN Kalijogo. Kemudian ada rekan Mahbub Junaidi dari mahasiswa UI. Kemudian ada rekan Muhammad Sofyan Khalil, Ghani Farida. Kemudian ada Muhammad Uda. Kemudian ada rekan Sahal Makmun, mahasiswa UI. Kemudian ada rekan Muhammad Wahid dari Jawa Timur. Kemudian ada rekan Ilyas Ruat dari Jawa Barat. Kemudian ada beberapa makna di lambang Ibnu, yaitu antara lain 9 bintang itu melambangkan keluarga Nahdlatul Ulama, yaitu 5 bintang di atas, yang satu besar di tengah Nabi Muhammad SAW, yang 4 kanan dan kiri yaitu melambangkan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian 4 bintang di bawah ada Madhab 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian ada 2 kitab yaitu melambangkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ada kata Ibnu yang dicantumkan di atas yaitu menunjukkan nama organisasi. Kemudian ada bulu yaitu melambangkan ilmu, 2 bulu angsa bersilang, sintesa antara ilmu umum dan ilmu agama. Kemudian ada sudut bintang 5 yaitu melambangkan rukun Islam. Kemudian ada lambang organisasi berbentuk bulat itu melambangkan kontinuitas. Kemudian ada warna dasar hijau tua yaitu melambangkan kesuburan. Kemudian warna kuning melingkar berarti hikmah dan cita-cita yang tinggi. Kemudian warna putih yang mengapit warna kuning berarti suci. Kemudian titik 3 di antara kata IPNU yaitu mewakili slogan belajar, berjuang, bertakwa. Kemudian ada 6 strip mengapit kata Ibnu berarti rukun iman. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah kelahiran IPPNU. Bermula dari pembincangan ringan yang dilakukan oleh beberapa remaja putri yang sedang menuntut ilmu di sekolah guru agama atau yang disebut SGA.
yang bertempat di Surakarta tentang keputusan Muktamar NU ke-20 1954 di Surakarta. Maka perlu adanya organisasi pelajar di kalangan Nahdliyat. Dalam keputusan ini, NU beserta banomnya seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, dan IPNU membentuk tim resolusi IPNU Putri pada Kongres IPNU di Malang, Jawa Timur. Selanjutnya disepakati dalam pertemuan tersebut bahwa peserta putri yang akan hadir dalam kongres di Malang dinamakan IPNU Putri. Dalam susunan kongres ternyata keberadaan IPNU Putri nampaknya masih diperdebatkan secara alot. Semula direncanakan secara administratif hanya menjadi departemen di dalam tubuh organisasi IPNU. Sementara hasil negosiasi dengan pengurus teras pimpinan pusat IPNU telah membentuk semacam kesan eksklusivitas IPNU hanya untuk pelajar putra. Melihat hasil tersebut, maka pada hari kedua kongres, peserta putri yang hanya diwakili 5 daerah, yaitu dari Kediri, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan dari Lumajang, melakukan konsultasi dengan 2 jajaran di pengurus teras Badan Otonom NU yang menangani pembinaan organisasi pelajar, yaitu PB Ma'arif, atau pada saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Sukri Ghazali, dan ketua pimpinan pusat Muslimat NU yaitu dipegang oleh Rekanita Mahmudah Mawardi. Maka dari pembicaraan selama beberapa hari tersebut telah membuat keputusan sebagai berikut, yaitu tanggal 28 Februari sampai 5 Maret 1955 terbentuknya IPNU Putri di Malang, kemudian membentuk organisasi putri secara organisatoris dan secara administratif terpisah IPNU. Kemudian tanggal 8 Rajab 1374 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Maret 1955 dideklarasikan sebagai hari kelahiran IPNU Putri. Kemudian untuk menjalankan roda organisasi dan upaya pembentukan cabang selanjutnya ditetapkan sebagai ketua yaitu Rekanita Umroh Mahfudhoh dan sekretarisnya Rekanita Syamsiah Muthalib. Kemudian pimpinan pusat IPNU Putri berkedudukan di Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian memberitahukan dan memohon pengesahan resolusi dan pendirian IPNU Putri kepada pimpinan besar Ma'arif Nahdlatul Ulama, menyetujui dengan merubah nama IPNU Putri menjadi IPPNU atau yang biasa kita kenal dengan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kemudian anggota IPPNU adalah pelajar putri Islam yang berusia 12 sampai 27 tahun. Anggota IPPNU terdiri dari anggota biasa dan anggota istimewa. Anggota biasa IPPNU adalah pelajar putri Nahdlatul Ulama berusia 12 sampai 27 tahun yang pernah atau sedang studi di tingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi ataupun pondok pesantren atau sederajat dan menyetujui peraturan dasar dan peraturan rumah tangga IPPNU. Kemudian anggota istimewa IPPNU adalah alumni, pengurus IPPNU, dan orang yang dianggap pernah berjasa terhadap organisasi. Itulah sekilas sejarah singkat dari IPNU dan IPP. Yang selanjutnya ini ada lambang dan arti-artinya ya, bisa disimak adik-adik bareng-bareng.
semu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa. Kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam Jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Cukup sekian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik semua ya, dan bisa dipahami dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.